So guys, jadi di sini aku ngejelasin itu pertama untuk pernikahan dengan warga negara asing, terutamanya Turki, itu yang melakukan pernikahannya di Indonesia ya, bukan di Turki. Kalau untuk di Turki beda lagi persyaratannya, nanti kalian bisa langsung tanya ke kedutaan Indonesia yang ada di Turki apa aja itu. Nah, di sini yang harus kalian diskusikan dengan pasangan terlebih dahulu itu adalah pertama, kalian mau tinggal di Indonesia setelah menikah atau mau pulang ke Turki gitu. Kalau misalnya pengen tinggal di Indonesia itu ada perbedaan dari visanya, tapi kalau misalnya mau langsung pulang ke Turki itu nggak akan ribet juga gitu kan. Ribetnya di sini kan karena dari visanya dulu gitu. So, aku langsung jelasin apa aja yang dibutuhin. Itu yang pertama, aku siapin semua dokumen-dokumen di file seperti ini. Kenapa aku siapinnya di file kayak gini? Karena aku nggak mau ribet. Maksudnya aku nggak mau nanti ketika aku di Jakarta atau di mana gitu, file ketinggalan segala macam. Aduh, masih ada di rumah ibu atau mama, kakak, tolong bantuin fotoin, kirimin segala macam. Nggak deh, mendingan kita siapin semua data-data, dari data pribadi sampai ke data-data kakak orang tua yang bakalan jadi wali kalian nanti untuk menikah gitu kan. So, aku di sini bakal ngejelasin all general untuk dokumen yang dibutuhin sama pihak perempuan dulu aja ya, biar lebih gampang karena dokumennya kan ada di diri kita sendiri. Jadi kita siapin dulu semuanya. Yang dibutuhin itu dari akte kelahiran, kartu keluarga, KTP pribadi, terus udah gitu surat single. Surat single ini nanti kalian bakalan dapetin dari RT RW juga. Aku waktu itu minta tiga file sih, karena untuk KUA terus takut dibutuhkan embasi juga, dan untuk file arsip aku pribadi. Setelah itu jangan lupa kalian juga minta surat pengantar RT RW juga. Surat pengantar ini kan nanti buat ke KUA kan gitu kan, sama surat dari puskesmas, nanti harus dicek segala macam, dari cek darah, HIV, terus tetanus segala macam. Itu kalau nggak salah cuma ngeluarin biaya 40 ribuan deh aku tuh waktu itu, nggak mahal kok. Nah, terus udah gitu foto yang dibutuhin itu foto 2x3 sama 4x6. Yang 4x6 cuma 1 pieces, yang 2x3-nya 3 pieces gitu kan. Ini aku jelasin di sini ya. Nah, setelah kalian siapin semua dokumen itu, jangan lupa di fotokopi juga. Kalau untuk KTP segala macam, aku fotokopinya 1 lembar yang gede ini ya, bukan yang sekecil ini, tapi yang segede ini. Karena nanti di kedutaan Turki juga dibutuhinnya yang gede gitu, jangan yang kecil-kecil gitu kan. Terus jangan lupa difotokopiin, simpan arsipnya masing-masing lah, minimal 3 atau 5 lembar juga bisa kan. Jadi kalian nggak usah bolak-balik fotokopi segala macam kayak gitu. Nah, setelah udah beres semua dokumen-dokumen kita pribadi, udah kita langsung fokus ke yang cowok. Nah, yang untuk laki-laki apa aja sih yang dibutuhkan? Pertama kali itu adalah pihak cowok yang di Turki itu harus kontak ke embasi terlebih dahulu. Biasanya takutnya ya, yang ditakutkan itu perubahan lagi, jadi nggak sama kayak yang di video ini. Kalian bisa tanya persyaratannya itu apa aja yang dibutuhkan, dan kalian bisa ketika misalnya cowok kalian mau terbang ke Indonesia, mau datang, itu buat appointment dulu ke kedutaan Turki yang di Jakarta. Jadi nggak bisa kucuk langsung datang gitu, nggak bisa. Jadi harus buat janji dulu. Setelah available, mereka bisa approve. Nanti kalian jangan lupa bawa dokumen-dokumen semuanya, termasuk yang perempuan juga dokumennya gitu kan. Yang asli sama yang fotokopiannya dibawa ya, biar nggak bolak-balik. Terus yang dibutuhkan di embasi itu apa sih buat pihak cowok? Ini yang dibutuhkan, dari paspor, terus yang di stamp di Turki ya, itu tuh jadi harus cap basah di Turki, dan kimlik, terus udah gitu akte kelahiran perempuan
sama KTP perempuan juga, sama disediakan uang $5 buat nanti bayar, karena nggak bisa pakai rupiah jadi pakainya pakai dolar untuk di kedutaan Turki. Itu aja yang disiapinnya, tapi jangan lupa ya yang aku bilang harus buat appointment dulu. Nah setelah dari embassy, aku nggak lama sih, nggak nunggu lama, cuma beberapa menit lah diperiksa dokumen segala macam. Itu langsung keluar surat kayak gini, surat izin untuk menikah di Indonesia gitu kan. Nanti setelah ini surat ini untuk kita kasihkan ke KUA, karena KUA minta surat itu juga gitu kan. Kalian nggak perlu translate kok, karena udah dalam terjemahan bahasa Indonesia sekarang tuh. Nah setelah itu general yang dibutuhkan untuk cowok ya, pihak cowok yang Turki itu apa aja? Pertama kimlik, pasport pasti dibutuhkan, visa juga dibutuhkan untuk ke KUA, terus surat yang tadi aku bilang surat dari embassy juga itu dibutuhkan. Setelah itu surat single yang pihak cowok juga dibutuhkan, karena harus ngeyakinin dia single apa tidaknya, itu kalau KUA minta ya. Kalau enggak kan kita udah dapat dari surat embassy ini diizinkan dia udah keterangan ada single juga gitu kan. Makanya pertama kalian tanya dulu ke KUA apa sih yang dibutuhkan, persyaratan-persyaratannya itu gitu. Nah setelah semuanya beres dari dokumen-dokumen ini, kalian langsung ke KUA, kasih semua dokumen, tinggal tunggu aja sampai kalian hari H menikah gitu. Jadi memang nggak ribet sih gitu, cuma memang dokumen-dokumen harus lebih teliti aja. Nanti setelah kalian kasih ke KUA semuanya dokumen, sebenarnya sih nggak perlu diterjemahkan ya kalau KUA aku pribadi, tapi kalau misalnya KUA daerah kalian minta diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya mungkin keluar biaya lagi, tapi syukurnya kalau aku nggak perlu gitu, soalnya dari surat keterangan embassy juga udah dikasih. Oh ya jangan lupa siapkan kimlik orang tua pihak cowok juga gitu kan, nanti kan ditulis sama saksi pihak cowok itu untuk di KUA. Nanti biar lebih jelas aku lampirkan apa aja, biar di akhir ini ya aku jelasin semuanya apa aja, semuanya aku tulisin semuanya. Jadi jangan lupa di screenshot. Dan kalau yang mau nikah sama orang warga negara Turki, setelah ini perjalanan masih setengah. Jadi setelah menikah tuh, ketika kita sudah tanda tangan, dapat buku nikah, itu belum berakhir guys. Masih ada lagi dokumen yang diperlukan. Nih contohnya kayak aku, ini nggak cukup sampai buku nikah doang, jadi harus ada banyak banget surat-suratnya. Jadi itu mah dijelasin nanti aja, yang penting ini udah jelas ya. Gitu aja palingan untuk penjelasan ke semua dokumen yang dibutuhkan untuk menikah dengan warga negara Turki gitu. Semangat, jangan lupa, harus sabar pokoknya untuk nyiapin dokumen-dokumen ini, untuk harus sabar buat nunggu segala macamnya, jangan keselan, nikmati prosesnya. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes.